Selamat datang di channel Korota Kabupaten Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, Kurotaka. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-804 ini, saya akan membahas mengenai tanya jawab seputar PIN Google AdSense. Ada 14 pertanyaan dan 14 jawaban. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan tetapi jawabannya belum terjawab di video saya ini, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau lihat komentar teman-teman yang lain gitu. Nanti bisa dilihat pertanyaannya, mungkin akan saya jawab. Nah, langsung saja saya ke soal yang pertama. Ini yang sering ditanyakan, yaitu haruskah alamat sesuai KTP. Nah, jawabannya ada pengajuan awal dan pengajuan lanjut. Nah, saya membaginya menjadi dua ya. Kalau pengajuan awal itu alamatnya hanya menulis saja gitu. Jadi itu tidak harus sesuai KTP. Yang penting alamatnya bisa dicari oleh Pak Posnya gitu lah. Itu pengajuan awal. Itu kalau tidak salah nanti ada pengajuan, kalau misalkan PIN-nya nggak datang nanti bisa mengajukan lagi. Nah itu tetap itu masih pengajuan awal. Kalau pengajuan lanjut itu nanti disuruh upload identitas. Kalau pengajuan awal tidak disuruh upload identitas, bedanya itu. Nah, kalau pengajuan lanjut itu karena harus upload identitas, berarti alamatnya harus sesuai dengan KTP. Itu. Kalau pengajuan awal karena tidak disuruh upload identitas berarti tidak perlu, tidak harus sesuai KTP. Kalau sesuai KTP pun malah bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika alamat sesuai KTP sulit dicari Pak Pos? Nah, ini yang saya alami karena alamat saya itu kan ada nama jalannya, tetapi di KTP saya itu tidak ada nama jalan. Nah, kalau misalkan seperti itu, teman-teman bisa menambahkan alamat pelengkap. Contohnya, misalkan rumah saya kan ada nama jalannya, ditambahkan nama jalan di situ bisa. Bisa juga misalkan kayak gini, depan toko suka-suka kayak gitu. Samping musola Al-Ikhlas. Nah, contohnya kayak gitu karena di rumah saya saja itu sebenarnya di belakang musola. Nah, kemarin waktu saya nulis alamat itu saya beri tambahan itu di belakang musola Al-Ijtihad gitu pokoknya lah. Saya beri tambahan gitu biar mudah dicari Pak Pos. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah menggunakan KTP orang tua? Nah, jawabannya boleh, terutama untuk YouTuber yang masih anak-anak. Jadi kalau yang masih anak-anak itu kan belum punya KTP. Jadi pakai KTP orang tua itu yang disarankan di peraturan YouTube. Nah, kemudian ini juga boleh menggunakan KTP anggota keluarga yang lain, bisa kakak apa ibu apa gitu kan, saudara gitu kan bisa. Pertanyaan keempat, bisakah mengganti alamat saat pengajuan PIN? Nah, itu bisa kecuali nama negara tidak bisa diganti. Nah, sampai detik ini ya, saat saya membuat video ini, itu nama negara itu kalau saya belum tahu lah bisa diganti atau tidak. Saya cari-cari itu tidak ketemu cara menggantinya gitu. Jadi kalau mau membuat alamat itu hati-hati, cari informasi dulu nanti kalau bisa alamatnya Indonesia gitu lah, nanti biar pasti. Kalau tinggalnya di Indonesia, walaupun misalkan jadi TKW atau TKI, lebih baik alamatnya Indonesia saja. Nah kalau mengganti-ganti alamat itu sebenarnya bisa selain negara ya, karena saya sendiri itu pengajuan PIN saya yang pertama dengan pengajuan PIN yang kedua alamatnya itu sama sih, tapi tak lengkapi, agak tak ubah gitu, intinya saya ubah biar lebih lengkap. Nah, jadi saran saya hati-hati kalau mau membuat alamat, negaranya dipikirkan dulu, negaranya mau negara mana itu harus pasti, kalau bisa negara yang tempat menetapnya gitulah. Kemudian pertanyaan kelima, kapan sebaiknya mulai mengajukan PIN? Nah, ini saran dari saya itu setelah dapat uang 130.000 atau $10. Nah, setelah dapat itu baru mengajukan, tidak perlu terburu-buru lah gitu. Pokoknya setelah dapat uang baru mengajukan, itu saja. Kemudian pertanyaan yang keenam, bisakah mulai mengajukan PIN sebelum dapat uang
Rp130.000 atau $10. Nah, ini saran dari saya, tak perlu terburu-buru, ajukan saja setelah dapat uang Rp130.000 atau $10. Nah, karena apa? Karena misalkan ya, kalau saya baca di aturannya itu, kalau mengajukan sebelum dapat uang segitu, nanti pengirimannya itu ditunda sampai dapat uang tersebut gitu. Nah, takutnya kalau misalkan teman-teman terburu-buru mengajukan, nanti PIN-nya nggak datang-datang, nanti malah bingung atau gimana. Lebih baik ketika uangnya sudah ada gitu, sudah masuk di Google AdSense, baru mengajukan. Pertanyaan yang ketujuh, kapan PIN sampai rumah? Nah, kalau menurut aturannya itu 2-4 minggu setelah pengajuan. Itu pun kalau sudah tercapai 130.000 ya. Misalkan tercapai 130.000, mengajukan, nunggu 2-4 minggu nanti sampai. Nah, tapi kalau belum 130.000 sudah mengajukan, nunggu 2-4 minggu ya tetap gak nyampe-nyampe gitu kan, karena ditunda. Nah, tapi kadang-kadang yang YouTuber alami itu bisa terlambat sampai 3 bulan. Kalau saya sendiri 3 bulan sih telatnya. Itu dari pengajuan pertama, saya telatnya sampai 3 bulan. Kemudian pertanyaan ke-8, apa yang harus dilakukan jika PIN tidak sampai rumah? Nah, ini saran dari saya juga, datang ke kantor pos pusat kota atau kabupaten. Jadi kantor pos pusat itu hanya ada satu. Misalkan di Demak misalkan gitulah. Di Demak itu kantor pos pusat itu cuma ada satu, yang lain itu cabang-cabang gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di internet kantor pos pusat, nah kabupaten apa gitu, nanti kan akan langsung ditunjukkan alamatnya cuma ada satu ya tuh. Sasarannya itu secara periodik, jadi kalau misalkan setelah 1 bulan pengajuan PIN tidak datang aja ke kantor pos. Kalau masih belum ada, 2 minggu berikutnya datang aja ke kantor pos lagi gitu. Nah, kemudian ajukan PIN lagi kalau misalkan tidak datang. Kemudian saran saya berikutnya itu minta nomor Pak Pos sesuai wilayah. Misalkan teman-teman itu di Desa Makmur misalkan gitu. Jadi tanya ke kantor pos, Pak Pos yang bertugas di Desa Makmur itu siapa gitu. Minta nomornya. Nanti kalau saya sendiri malah disarankan pegawainya sana yang malah diberi nomor Pak Posnya. Jadi saya langsung saya tanyakan ke Pak Posnya dan dijawab gitu, langsung dicarikan suratnya gitu. Pertanyaan ke-9, di kantor pos siapa yang pegang PIN saya? Nah, yang pegang PIN teman-teman itu siapa gitu kan. Nah, yang pertama itu Pak Pos sesuai wilayah. Jadi biasanya kalau yang Pak Pos ditanya itu langsung tahu jawabannya. Kalau enggak dicek, karena dia yang pegang, berarti dia langsung ngecek barang-barangnya ada apa enggak. Nah, saya dulu itu tanya malam, siangnya langsung dijawab, karena pas malam itu orangnya kan sudah pulang ke rumah. Kemudian paginya langsung dicek di kantor posnya, ternyata ada kayak gitu. Nah, kemungkinan kedua itu Pak Pos yang lain. Jadi waktu saya tanya itu sudah dibilang ada, tetapi Pak Posnya itu bertugas kemana gitu, ada tugas pengiriman juga, tetapi PIN-nya itu ditinggal. Waktu saya tanya ke Pak Pos yang lain itu dicarikan, ternyata ada. Saya itu ngambilnya ke pos ya. Karena saya ditawari sih mau dikirim ke rumah apa ngambil di kantor pos. Saya pilih ambil di kantor pos saja daripada nunggu, kalau saya kan gitu. Karena kantor pos pusatnya itu dekat, nggak terlalu jauh lah dari rumah, paling 10 menitan gitu. Jadi saya pilih datang ke kantor pos saja gitu. Kemudian kalau di YouTuber yang lain itu bilangnya CS kantor pos, tapi waktu saya tanya ke CS kantor pos itu ditanyakan lagi ke bagian lain gitu. Waktu saya tanya ke CS, malah CS nelpon bagian lain. Tapi waktu saya tanya ke Pak Pos yang sesuai wilayah tempat tinggal saya, itu langsung dicari sendiri gitu.
karena barangnya emang dia yang megang. Jadi saya lebih menyarankan ke Pak Posnya saja, bukan ke CS-nya. Itu saran dari saya gitu kan. Kemudian pertanyaan ke-10, bagaimana jika mendapat PIN lebih dari 1 ya, mendapat lebih dari 1 PIN. Nah, ini sama seperti yang saya alami, saya punya 2 PIN. Nah, kalau terjadi seperti itu, pilih salah satu PIN, karena angkanya yang ada di PIN itu sama, tidak ada bedanya. Saya punya 2 PIN dan angkanya dua-duanya itu sama. Tapi sampai sekarang PIN itu belum saya buka ya. Waktu saya verifikasi alamat dulu itu PIN-nya saya pakai senter gitulah, pakai senter biar angkanya kelihatan. Jadi belum saya buka gitu sampai sekarang PIN saya itu. Pertanyaan ke-11, apa yang harus dilakukan setelah dapat PIN? Tentunya memasukkan angka itu pada kolom yang ada di Google AdSense. Dimasukkan angkanya gitu, atau itu namanya verifikasi alamat, ada kolomnya. Nah, jadi ini yang saya tegaskan di sini itu bukan pada email, bukan pada studio beta, dan juga bukan pada channel. Karena banyak sih yang sering tanya email gitu. Kalau PIN itu nanti kabari lewat email apa? Bisa dikatakan kalau saya itu paling jarang buka email. Jadi saya sejak ibaratnya email itu cuma saya gunakan untuk verifikasi waktu pendaftaran YouTube doang gitu. Setelah itu nggak buka-buka email. Itu pun pernah buka email, itu pun karena ada yang minta, ada YouTuber lain yang minta membahas tentang isi email gitu. Pernah ada gitu. Nah, pertanyaan ke-12, tahapan apa saja yang dilalui sampai selesai verifikasi alamat. Nah, ini harusnya saya tulis di pertanyaan awal, tetapi saya tulis di akhir karena mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu lah, paling hanya sedikit yang belum tahu ininya, mungkin terlalu umum gitu. Kalau buat teman-teman yang hanya butuh informasi sedikit tapi saya beri yang terlalu banyak nanti terlalu umum, makanya saya taruh di akhir. Ya, tahapannya itu ada 5. Yang pertama itu monetisasi, teman-teman harus berhasil monetisasi dulu, kemudian dapat uang masuk ke Google AdSense 130.000 atau $10. Jadi masuk ke Google AdSense ya, belum, kalau teman-teman lihatnya di analitik itu belum tentu sudah masuk ke Google AdSense, lihatnya di Google AdSense. Kemudian yang ketiga, setelah dapat itu pengajuan PIN. Jadi mengajukan untuk agar PIN dikirim ke rumah gitu. Nah, setelah pengajuan menunggu sampai PIN sampai rumah gitu. Tapi kalau saya lebih memilih ambil di kantor pos. Nah, gitu. Saya lebih memilih ambil di kantor pos. Teman-teman kalau mau sabar menunggu, tunggu saja. Kalau mau ngikuti saya ya ambil saja di kantor pos. Langkah berikutnya memasukkan angka PIN yang ada pada Google AdSense gitu. Masukkan nomor PIN-nya ke Google AdSense. Pertanyaan ke-13, mengapa YouTuber harus dapat PIN? Jadi saya baca ini ketika sebelum saya verifikasi alamat itu ada keterangannya. Kalau sampai batas pencairan ternyata PIN-nya belum dimasukkan, ya itu nanti akan dianggap akun palsu, monetisasinya bisa dibatalkan atau dicabut gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan kita ya monetisasi dicabut, kemungkinan kan uangnya kan tidak bisa diambil juga. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau yang ingin dapat uang, lebih baik saya sarankan minta PIN gitulah kalau sudah memenuhi syarat. Pertanyaan terakhir, mana yang diajukan lebih dulu, PIN atau nomor rekening? Nah, ini berdasarkan peraturannya, syarat untuk dapat PIN dengan nomor rekening itu sama.
Tidak ada bedanya, yaitu tercapai Rp130.000 atau $10. Karena syaratnya sama, jadi teman-teman bebas mana dulu yang mau diajukan. Dan bersama-sama mengajukannya pun tidak masalah. Misalkan hari ini di hari yang sama mengajukan PIN sekaligus mengajukan nomor rekening juga boleh. Nah, intinya seperti itu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini. Ya, kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.